sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Kebetulan nihil ya. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Sulis dapat monitoring dari Bapak Sutiono terkait mengenai proses pembelajaran nanti. Maka diharapkan ke depannya nanti kalian bisa bersikap proaktif di dalam kegiatan tersebut ya. Tapi sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya untuk memulai kegiatan. Adeliani, oke. Adelia, Aira, ya. Semuanya hadir ya. Oke, terima kasih ya. Dalam kesempatan kali ini Pak Sulis akan membahas terkait mengenai kenali potensi ya. Terkait mengenai kenali potensi. Ada yang tahu potensi itu seperti apa? Ada yang tahu? Dia mau menyampaikan? Ada nggak yang tahu potensi itu apa? Mbak Canela mungkin? Potensi itu adalah kemampuan. Ya, potensi itu adalah sebuah kemampuan. Ada yang lain mungkin? Mbak Karisma? Ya Mas? Kemungkinan ya. Jadi nanti kita akan menggali potensi kita ya. Akan tapi di sini bahwa pada dasarnya ya setiap orang itu memiliki potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Baik itu potensi yang sifatnya ekstrinsik ataupun yang sifatnya adalah intrinsik. Nah, dan nanti Pak Sulis dalam hal pengenalan terkait mengenai potensi, kita akan lebih condong pada asesmen minat bakat dengan mengenal dan mengoptimalkan gaya belajar. Baik itu ada visual, ada auditory, sama kinesthetik. Tapi sebelum memulai kegiatan, mari kita SBD terlebih dahulu. Ya, silakan kalian bisa berdiri berpasang-pasangan dulu. Ya, dengan perhadapan. Silakan kalian bisa menentukan ya di antara kalian mana sebagai tim yang benar dan siapa sebagai tim yang ganjil. Kalian boleh switch ya, boleh untuk menentukan siapa yang ganjil dan siapa yang benar. Oke, gimana sudah ada hasilnya? Sudah ada tim ganjil dan tim benar? Oke, sudah. Baik. Untuk permainannya nanti Pak Sulis akan menyampaikan ya, memberikan informasi ya terkait mengenai menyebutkan sebuah bilangan ganjil ataupun genap ya. Ketika nanti Pak Sulis bilang ganjil, maka ya, yang tadi merasa dia ganjil, maka dia adalah menghindar ketika mau ditangkap tangannya. Jadi nanti permainannya adalah kalian berhadapan dan mau bersalaman, tapi tidak sampai ya. Tidak sampai. Nah, ketika nanti Pak Sulis bilang ganjil, maka yang ganjil silakan bisa menghindar tangannya dan yang genap untuk menangkap tangannya. Paham? Paham. Ya, permainannya nanti ini ada 3 ronde ya anak-anak. Ya, ada 3 ronde. Jadi untuk ronde yang pertama nanti Pak Sulis akan menyebutkan ya bilangan apa istilahnya, satu bilangan saja ya, istilahnya bilangan ganjil atau genap. Terus untuk ronde yang kedua nanti Pak Sulis akan menyebutkan bilangan puluhan ya. Dan untuk ronde yang ketiga nanti Pak Sulis akan menyebutkan bilangan pembagian ya dari hasil tersebut. Sudah siap? Siap. Atau mungkin latihan terlebih dahulu? Iya Pak. Baik, silakan bisa berhadapan-hadapan ya. Berhadapan
jalan dengan temannya. Nah, ini latihan ya. Nanti semuanya fokus sama apa yang Pak Sulis sampaikan. Itu ya. Oke, sudah mulai? Sudah siap? Oke. 1. Ini baru bola saja. Ya, tangannya harus didekatkan. Salam harus salaman. Oh, gitu. Oke, ulang lagi ya. Saya ulangi lagi. 5. Ya, ini pemanasan saja ya. Nanti permainannya ada 3 ronde. Baik. Oke, fokus ya. Ini baru mulai permainannya. Untuk ronde yang pertama, silakan bisa fokus. 10. Bisa menangkap tidak? Tidak. Baik, masuk ke ronde yang kedua. Silakan ronde yang kedua. 60. 3. Baik, lanjut ke ronde yang terakhir ini ya. Ronde yang terakhir. Ini penentuan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Ronde yang terakhir. 200 dibagi 10. Baik, oke. Sudah, oke. Tapi sekarang udah kita semuanya. Ya, silakan bisa duduk kembali. Silakan ya. Nah, dari permainan ini kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan kira-kira permainan ini tujuannya apa? Mbak? Melatih fokus. Oke, melatih fokus. Ada yang lain? Oke, Mas. Refleks. Melatih refleks. Ya, berarti untuk refleks. Mbak, Najwa? Melatih kelincahan. Kelincahan ya. Betul sekali ya. Berarti apa yang kalian jawab semua benar. Melatih fokus, melatih refleks, dan juga melatih kelincahan. Baik, anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran yang akan nanti kita lakukan, tujuan kegiatan di sini adalah diharapkan nanti kalian bisa mampu mengenal potensi dari gaya belajar. Ya. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa mengkaitkan gaya belajar dengan pengalaman nyata. Ya. Jadi gaya belajar itu kalian kaitkan dengan pengalaman sehari-hari ketika kalian belajar di lingkungan sekolah. Ya. Yang ketiga, murid mampu menyusun strategi belajar personal yang efektif. Ya, di garis bawah ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama mengenal potensi gaya belajar, mampu mengaitkan gaya belajar dengan pengalaman nyata, serta menyusun strategi belajar personal yang efektif. Ya, itu adalah tujuan dari proses kegiatan pembelajaran kita. Ya, tadi kita masuk ke jurus BK yang pertama. Kemarin Pak Sulis ada pelatihan ya di Surakarta, mau istilahnya disuruh menyampaikan terkait mengenai salah satu jurus BK itu ada 7. Nah, tapi di sini Pak Sulis menyampaikan yang jurus yang pertama terkait mengenai bahwa dalam hal mengenai potensi kita nanti akan tahu atau mengetahui terkait mengenai kecerdasan majemuk atau multi intelligent. Yang kedua mengenai gaya belajar atau learning style, dan yang ketiga adalah pengenalan minat dan bakat. Cuma dalam kesempatan kali ini Pak Sulis akan sedikit istilahnya menyampaikan terkait mengenai gaya belajar, ya semacam itu. Sebelum memulai kegiatan, nah
tadi banyak hal ya dari kalian sudah menjelaskan terkait mengenai apa itu potensi tadi. Nah, ini di sini bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh berbagai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, ataupun kesanggupan yang diperoleh baik secara langsung ataupun melalui proses yang sangat panjang. Yang anak, jadi ketika kalian nanti mengidentifikasi potensi apa yang kalian miliki, paling tidak kalian itu harus tahu kira-kira saya memiliki kemampuan apa. Sehingga dalam hal ini nanti kalian harus mampu untuk mengelola potensi kalian sehingga mampu untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait pengenalan terkait mengenai potensi dengan mengetahui gaya belajar. Ya. Bahwa pada dasarnya, ya, bahwa pada dasarnya ketika kita mengenali gaya belajar kita, maka kita akan mampu untuk mengenali strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, coba kalian bayangkan ya, teman-teman kalian, ada nggak yang mungkin sekiranya mereka hanya satu kali baca terus bisa memahami suatu materi? Ada. Ya. Terus ada juga mungkin yang harus apa? Belajar berkali-kali berulang-ulang baru bisa menguasai suatu materi. Terus itu kenapa coba? Dia mau menyampaikan? Boleh berdiri, silakan. Siapa? Siapa? Ya, silakan. Karena gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda, jadi Oke. Ya. Ada yang lagi yang mau menyampaikan? Siapa? Mbak Nadifa mungkin? Oke, silahkan bisa berdiri. Kenapa itu kok ada yang cepat sekali merespon pembelajaran terus bisa, ada yang butuh proses untuk bisa menguasai suatu materi? Setiap anak itu pemahamannya berbeda-beda. Jadi ada yang mudah menangkap dan ada juga yang harus berlatih. Oke, ya. Betul sekali ya. Luar biasa sekali untuk kalian berdua. Kita kasih tepuk dulu dong. Dikasih tepuk apa ini? Webo, Pak. Oh, dikasih tepuk. Oh, baik, boleh? Iya, iya. Dikasih Oke. amat. Dikasih W, kasih O, kasih W. Go, keren. Go, keren. Go, keren. Go, keren. Luar biasa. Oke. Nah, anak-anak, dalam hal ini ada sedikit sebuah permainan. Ya, permainan ini kaitannya adalah untuk mengidentifikasi atau mengenal gaya belajar kalian. Saya butuh 3 orang untuk bisa perwakilan untuk bisa maju ke depan. Kira-kira siapa? Nah, ini nanti saya ada clue ya. Nanti tugas kalian nanti adalah mengungkapkan atau mengungkapkan terkait mengenai clue tersebut. Kalian bisa mendefinisikan sesuai dengan gaya belajarnya. Dan nanti teman-teman ya yang lainnya nanti bisa menebak kira-kira gaya belajarnya apa. Nah, gitu ya, paham ya? Oke. Gimana? Ayo. Ada 3 orang saja. Siapa? Mas Haikal mungkin? Oke, boleh Mas Haikal. Siapa lagi yang mau? Oke, Mas siapa? Surya. Oke, silahkan. Kurang 1? Kan udah ada cowok, boleh dong cewek. Siapa? Ayo. Siapa mau? Mbak Nadifa? Oh, boleh sekali. Ayo silakan Mbak Nadifa ke depan. Oke, ya. Nah, teman-teman ya, di sini nanti ada 3 teman kalian. Ya. Nanti di sini teman kalian di sini akan memperagakan gaya belajarnya. Nanti terkait mengenai hal itu saya akan kasih clue kepada Mbak Nadifa untuk memperagakan sesuai dengan gaya belajar. Clue-nya adalah paham? Clue-nya apa? Baik, silakan. Mbak, dimulai dari siapa ini? Mas Haikal. Boleh?
Silakan Mas Haikal bisa ke depan. Nah, silakan Kak Mas Haikal bisa memperagakan sesuai dengan gaya belajarnya bebas, ya bebas mau meragakan. Yang penting tujuannya sama kan dengan gurunya, itu ya. Iya sesuai gaya belajarnya. Oke, siap? Ya boleh silakan. Audiotorik. Ya betul, gaya belajarnya tadi. Gurunya apa gurunya kira-kira dia mau meragakan apa? Oke, baik. Ya, baik Pak. Ya, bisa ya menebak bahwa Mas Haikal itu gaya belajarnya adalah auditory, betul? Oke, sekarang benar Diva mungkin. Visual audio. Benar? Visual dan audio. Betul? Kurang tepat. Kurang tepat. Gaya belajarnya apa kira-kira? Visualisasi. Apa? Ya, apa? Kinestetik. Kinestetik, betul Mbak Nadima? Kurang satu. Kurang satu, berarti perpaduan ini. Mobil ya Pak. Oh, bisa jadi juga. Audiotorik. Oke. Apa? Oke, betul sekali. Dan apa tadi yang diperagakan? Dia menjelaskan. Oke, iya, tapi dia menggambarkan apa dia itu ngapain tadi? Oh, bisa ya. Oke, gak apa-apa. Ayo silakan. Betul? Oke, betul sekali. Oke, tepuk tangan. Benar ya, bisa menebak gaya belajar dari temannya. Tetapi yang belum ini, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Mas ini? Mas Surya tadi. Kira-kira dari peraganya tadi, itu dia mau peragakan apa? Wah, betul sekali, hujan, betul. Iya, betul ya Mas? Betul sekali. Jadi ketiga teman kalian ini memperagakan adegan hujan dengan gaya belajarnya masing-masing. Betul ya? Oke, paham. Paham? Baik, terima kasih untuk Mas Haikal, Mas Surya, dan Mbak Adifa bisa mulai. Anak-anak untuk bisa kita mengetahui lebih lanjut terkait mengenai gaya belajar apa yang kita miliki, ya. Di sini ada yang bawa smartphone. Ya, nanti kalian akan melakukan tes gaya belajar. Ya, silakan kalian bisa membuka handphonenya. Nah, silakan nanti bisa diakses, ya, di sini di aplikasi Aku Pintar ID. Silakan kalian nanti bisa memilih subtesnya gaya belajar. Saya beri waktu 10 menit kepada anak-anak untuk bisa dikerjakan. Itu ya, ya langsung saja diakses di Aku Pintar ID. Baik, silakan. Oh, baik, silakan. Ini kalian minta untuk merefleksi atau menjelaskan terkait mengenai hasil dari tes gaya belajar. Belum, Kak Karisma? Baik, sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Ya. Sudah mendapatkan hasil semuanya? Oke, sudah. Silakan ada yang mau membacakan terkait mengenai hasil gaya belajarnya? Ayo. Siapa yang mau membacakan? Mbak siapa ya ini ya? Mbak Brigita coba. Silakan. Mbak Brigita. Ya begini, enggak di situ aja. Bacakan hasilnya apa, terus keterangannya apa?
Mbak. Nah, boleh lagi menyampaikan? Oke, silakan Mbak saya. Ya silakan Amira. Menurut UPN belajar, saya masuk ke IP auditory visual. Yang dominan apa nih? Auditory. Auditory. UPN belajar ini cenderung lebih kuat pada cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditory adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditory ini. Namun, di sisi lain, juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar mampu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Satu lagi. Oke, tadi sudah ada yang kinestetik, ada auditory, ada lagi. Oke, Mbak Samira silakan. Gaya belajar yang saya jabarkan adalah visual kinestetik, lebih dominan ke visual, 50%-nya visual, 33%-nya kinestetik. Gaya belajar saya itu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini itu mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Tapi di sisi lain, saya juga memiliki gaya belajar kinestetik yang lebih menunjang cara belajar agar lebih maksimal. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Samira. Ada dari ketiga teman kalian sudah menyampaikan terkait mengenai gaya belajarnya. Berikut terkait mengenai penjelasan dari gaya belajar tersebut. Ya anak-anak, nah kira-kira dari hasil gaya belajar tersebut, apakah hal itu sudah kalian terapkan di dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas? Sudah atau belum? Sudah. Ada yang sudah? Belum. Berarti baru mengetahui gaya belajarnya sekarang? Ya. Tuh ya. Ya anak-anak. Jadi ketika kalian mengetahui gaya belajar kalian tadi ya, maka kalian akan lebih mudah di dalam mengevaluasi diri kalian sehingga mampu untuk membuat strategi-strategi dalam mencapai tujuan dari belajar. Nah, kira-kira ya dari pengalaman kalian sehari-hari, ada nggak pengalaman dari proses kegiatan belajar yang menurut kalian paling mudah ataupun mengalami suatu hal yang paling sulit di dalam proses kegiatan pembelajaran sehari-hari? Ada nggak? Ada hal yang paling mudah atau yang paling sulit, ada nggak? Ada. Ada. Coba Mbak, siapa yang mau ceritakan? Mbak Sanela mau menceritakan? Oke, boleh silakan. Iya. Kalau menurut saya, yang paling sulit itu mendengarkan penjelasan. Karena auditory saya itu ternyata 16%. Nah, tapi saya itu paling suka, paling gampang itu menghafal sesuatu. Baik, ya, terima kasih Mbak Sanela. Ya. Jadi Mbak Sanela menyampaikan bahwa pengalaman terburuknya itu ketika dia memperoleh informasi dari Bapak Ibu guru dan mendengarkan. Ya. Ternyata Mbak Sanela agak kurang maksimal ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, karena Mbak Sanela lebih condong di visual. Nah, apa yang harus dilakukan Mbak Sanela untuk bisa meningkatkan potensinya itu tadi? Kira-kira apa? Dari penjelasan guru itu saya catatkan. Oke, Saya catat terus catat. saya pahami. Dipahami. Berarti dilakukan secara berulang kali gitu ya, sehingga nanti paham terkait mengenai materi tersebut. Ada yang lain menyampaikan pengalamannya? Pengalaman yang menyenangkan mungkin, atau mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan dalam proses kegiatan belajar mengajar? Ayo, ada? Mbak Fadila? Silakan. Baik, kira-kira ada nggak ya merasa paling mudah ketika
ketika memahami suatu pembelajaran dan merasa paling sulit ketika memahami suatu pembelajaran? Itu ketika apa? Saya yang paling sulit itu memvisualkan sesuatu. Jadi kayak dalam diberi kalau kurang diberi detail jadi tidak bisa menggambarkan seperti apa sih bentukan materi yang dipelajari. Gitu. Yang paling mudah itu biasanya saya mendengarkan sambil melakukan sesuatu supaya mudah dihafal. Tadi betul ya, belajarnya apa tadi? Kinestetik auditori. Kinestetik auditori. Ya, jadi kalian nanti bisa melakukan apa ya istilahnya ya, mengevaluasi diri kalian ya. Kira-kira dari hasil tes gaya belajar itu dominannya apa? Jadi ketika kalian sudah tahu terkait mengenai gaya belajarnya, maka nanti akan lebih mudah di dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini ya, bahwa gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Di sini coba diamati ya tabel gaya belajar ini. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, ini kira-kira masuknya gaya belajar apa? Visual. Oke, betul ya. Senang membaca dan mencatat, kira-kira? Oke, visual. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Baik. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Jadi kalian bisa mengidentifikasi gaya belajar ya. Lanjut. Nah, ini ya. Gaya belajar visual ya. Anak-anak boleh memperhatikan di sini. Ini lebih biasanya karakteristiknya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Ya, tadi ya sudah sesuai ya. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi dan lain sebagainya. Dan sangat memahami pelajaran dengan cenderung membayangkan dan dipikirkan. Itu merupakan karakteristik dari gaya belajar visual. Untuk yang strateginya, kira-kira strategi apa untuk meningkatkan gaya belajar tersebut? Yang pertama, gunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Nah, ini salah satu contohnya. Ajak murid untuk membuat catatan warna-warni, mind mappingnya, atau bisa sketsa dan lain-lain. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan strategi pembelajaran kalian ketika dalam proses kegiatan pembelajaran itu untuk yang gaya belajar visual. Berikutnya, gaya belajar auditori. Nah, sini, ini karakteristiknya. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Baik, ya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara dari Bapak Ibu guru. Nah, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, ataupun percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ada yang semacam ini? Ada? Oke. Kira-kira betul tidak karakteristik ini sesuai dengan gaya belajar tersebut? Sesuai. Baik, ya. Ini strateginya anak-anak. Gunakan diskusi atau tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif, dan lain-lain untuk menunjang gaya belajar auditori. Untuk selanjutnya, dorong murid untuk menjelaskan kembali ke materi dengan kata-kata sendiri. Ya, jadi nanti ketika kalian menggali, kalau kalian itu masuk gaya belajar auditori, kalian bisa menggunakan strategi tersebut ya untuk memaksimalkan potensi kalian dalam meningkatkan gaya belajarnya kalau memang kalian gaya belajar auditori. Berikutnya, yang terakhir ini gaya belajar kinestetik. Ada yang mau membacakan? Ayo, siapa? Oke, siapa?
Mbak Aurel akan boleh membacakan di sini. Belajar. Lebar ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Aurel. Kira-kira Mbak Aurel perlu kasih kita tepuk nggak ya? Kasih tepuk apa ini? Tepuk lagi? Atau tepuk cinta mungkin? Ada tahu? Nggak tahu. Baik, saya ajari. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Gimana? Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta besar, cinta kamu. Tepuk tangan. Baik anak-anak ya. Dari penjelasan yang disampaikan Pak Sulis tadi sama Mbak Aurel, paling tidak kalian sudah merefleksikan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kalian sudah memflashback apakah selama ini saya sesuai tidak dengan gaya belajar tersebut. Kalau memang hal itu sesuai, maka apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengembangkan atau menumbuhkan gaya belajar tersebut. Kalau memang dirasa kita masih belum terkait mengenai gaya belajar tersebut, maka upaya apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri. Nah, itu ya. Ada pertanyaan terkait mengenai gaya belajar ini? Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang belum paham? Ya, kalau gitu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini nanti kalian silahkan bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar, ya. Gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, kegiatannya nanti dalam kegiatan berkelompok, ya, silakan bisa diisikan gaya belajar apa yang paling dominan, ya. Dimana nanti di sini nanti Pak Sulis akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Bisa minta tolong dibagikan ke teman-temannya terlebih dahulu. Oke, bagikan ya. Oke, ya. Dibagikan teman-temannya. Baik, ya. Bagikan. Kalau sudah mendapatkan semuanya, silahkan kalian bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, yang visual berkelompok dengan visual, auditori kelompok dengan auditori, kinestetik berkelompok dengan kinestetik, ataupun mungkin di antara kalian ada yang perpaduan antara 2 atau lebih dari gaya belajar, bisa bergabung di kelompok yang kayak perpaduan atau percampuran. Ya, dominannya apa? Belum depan. Oke, kalau sudah, silahkan bisa berkelompok. Oke, sudah. Yang visual mungkin bisa unjuk jari supaya nanti teman-temannya bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, yang auditori yang mana? Oke, ada. Yang auditori yang kemarin. Oke. Ya. Yang kinestetik mana kinestetik? Oke, silahkan bisa berkelompok. Ya, silahkan. Ya, saya berkelompok. Tanya hasil tes gaya belajar. Ya, tuliskan di situ jawabannya apa. Yang kedua, tuliskan kesulitan yang sering kamu hadapi di dalam belajar. Ya.
Kira-kira kesulitan apa? Kendala apa yang kalian alami selama proses kegiatan belajar mengajar? Oke. Yang ketiga, tuliskan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, gaya belajar apa yang sesuai? Strateginya apa? Oke. Dan yang keempat atau yang terakhir ya, tuliskan langkah nyata kalian yang akan kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan. Baik, paham? Baik, silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok. Kelompok ya, namanya itunya sendiri. Nanti kalau sudah, silakan nanti perwakilan ya maju ke depan untuk menyampaikan strateginya. Jadi ya, nanti mungkin bisa dipilih salah satu dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil kegiatan. Ya. Gimana? Sudah? Sudah? Belum. 2 menit lagi ya. Perkenalkan, nama saya Aurel dari Grana, dari Mas Laurel. Hai Aurel. Saya dari kelas 9 dan Aurel 9. Saya dari kelompok kinetic auditory, tapi kita lebih dominan ke kinestik. Dari kinestik saya belajar kenapa saya belajar dari nama berdasarkan dari paket ini. Saya belajar kami kinestik auditory, tetapi dominan ke kinestik. Terus yang kedua, tuliskan kesulitan yang saya lakukan dalam belajar. Kami kesulitan jika hanya belajar model visual karena kita bukan bisa juga melakukannya terus-menerus. Yang ketiga, bagi belajar yang berfungsi, tuliskan berapa belajar yang berbeda. Belajar dengan memahami dan terdahulu lalu mendekati belajar yang belajar sendiri, belajar sendiri atau belajar yang asli. Yang keempat, tuliskan langkah nyata yang akan kamu lakukan dengan kami akan mengerjakan kami yang awalnya kami mengira gaya belajar lebih visual, ternyata kinetik auditory agar tidak mendapatkan hasil. Terima kasih silakan untuk kelompok yang lainnya. Mas Hasan mungkin, yang lainnya visual mungkin. Silakan. Silakan untuk Mbak Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya. Nama saya Kanila Tirajayani, absen 11 dari kelas 10-9. Yang pertama yaitu dari kelompok visual. Yang pertama yaitu gaya belajar saya adalah visual kinestetik. Visualnya 50%, kinestetiknya 33%. Lalu tantangan belajar yang pernah saya alami yaitu saya kesulitan saat guru hanya menerangkan tanpa memberi naskah atau contohnya. Yang ketiga, strategi belajar yang cocok untuk saya yaitu dengan cara mencatat poin penting yang disampaikan oleh guru dan mempresentasikan
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Camilla. Baik, terakhir yang auditori yang belum, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Pagi. Salam sejahtera. Salam. Salam lintas agama. Salam. Salam kebajikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rizwandita, absen 5 dari kelas 109, tanggal 14 September 2025. Dari kelompok auditori. Oke. Jadi bagian pertama gaya belajar saya. Jadi gaya belajar saya itu kinestetik auditori. Tapi kalau aslinya dia lebih dominan sama kinestetik, yakni praktik langsung. Yang kedua, tantangan belajar yang pernah saya alami yakni jika dulu hanya memberi teori tanpa memberikan praktek langsung. Yang ketiga yakni strategi belajar yang cocok untuk saya. Saya itu lebih suka jika diberikan soalan-soalan sehingga saya melatih ingatan saya. Dan jika itu salah, itu adalah titik lemah saya dan saya dapat mengevaluasi dari kesalahan tersebut. Dan strategi belajar yang cocok untuk saya, tuliskan langkah nyata yang akan kamu lakukan dalam 1 minggu ke depan. Saya akan belajar dengan gaya belajar saya saat menghadapi ulangan atau materi yang akan dipelajari maupun yang sedang dipelajari. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya salah kata dan terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk word dong ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, otomatis kalian sudah mulai mengenal, ya, mengetahui tidak lagi dari apa yang harus kalian lakukan. Ada yang mau menyimpulkan dari proses kegiatan belajar kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Pemberdayaan Siswa dari kelompok Kimis. Saya Akan menyimpulkan bahwa pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat mengenal bagaimana gaya belajar kita dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah seperti cara kita dapat mudah belajar dan bagaimana sih mengenal diri kita lebih baik. Tepuk tangan untuk kita kasih tepuk terakhir ya untuk Mbak Najwa. Oke, kasih tepuk apa? Bu cinta ya. Ayo kasih tepuk cinta untuk Mbak Najwa. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Baik anak-anak, karena proses kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, maka dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, Pak Sulis bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya belajar itu ibarat sebuah perjalanan. Ya. Bagaimana caranya kita untuk menentukan strategi belajar kita, maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang akan kita peroleh. Begitu pula sebaliknya, jika kalian tidak tahu strategi apa yang akan kalian gunakan, maka kalian akan kesulitan untuk mencapai tujuan belajar kalian. Nah, ibaratnya ya, gaya belajar itu adalah kendaraannya. Ya. Kalau kalian merasa nyaman dengan kendaraan tersebut, maka kalian akan cepat untuk mencapai tujuan dari belajar yang kalian lakukan. Demikian yang dapat Pak Sulis sampaikan, kurang lebihnya Pak Sulis mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis.
mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.